Oke, sudah online kita. Selamat sore teman-teman semua di Instagram. Jadi gimana puasa hari pertamanya? Semua masih lancar ya? Masih tidak tergoda apapun ya? Semoga sampai 30 hari ke depan tetap lancar. Nah, sore ini itu kita bakal bahas satu topik yang pastinya menarik gitu ya. Topik tentang korelasi antara komunitas film dengan industri film dan langsung bersama para pelakunya. Jadi nanti setelah ini kita akan ada Mas Bagas Luhur pribadi yang dia sudah rekam jejaknya dia dari komunitas film sampai sekarang dia di industri film menjadi seorang line producer, mengelola budget yang miliaran dan filmnya juga udah banyak. Dan kita juga masih punya satu orang panelis, the one and only Hanung Bramantyo. Nah, buat teman-teman semua yang udah nggak sabar lagi nunggu kita buat ngobrol-ngobrol soal komunitas film dan industri film langsung dengan para pelakunya, mari kita panggilkan mereka berdua. Siap. Teng teng. Hai. Ini saya Ya, juga sama. sambil live ya, berarti? Saya juga Iya. sambil live di IG saya. Iya, boleh. Boleh Ya kan, teman-teman semuanya kalau mau ngelihat saya dan beberapa narasumber ini, Bagas dan Pandu Adisurya, silakan ikuti live di Dapur Film ya? Dapur Film. Iya, Dapur Dapur Film. Film, di Dapur Film ya. Ini saya cuma woro-woro saja di Instagram saya. Kita mau bicara tentang pentingnya komunitas film, dan buat teman-teman semuanya yang mau gabung ke industri film, pengen tahu kiat-kiatnya, yuk kita kesini yuk. Ya gitu. Ya. Gas, kamu baik ngomong Gas. Ya, ini kita ada bareng dua orang, satu orang Mas Hanung Bramantyo Ini yang Bagas semua yang pada saja kenal, Freeze ya. satu orang Bagas Luhur. Kamu tidak macak nge-freeze ya Mas Bagas ya? Atau freeze beneran ini? Mas Bagas? Ini beneran, men. Ini freeze beneran. Oke. Ya, mungkin sambil menunggu Mas Bagas. Jadi, gimana Mas Hanung melihat komunitas film sekarang, Mas? Oh, ini Mas Bagas sudah sambung lagi sama kita. Sekarang udah enggak? Sudah. Gas, kayak kudu request saya ya, request live IG ku ya. Oh iya. Kita live berdua ya? Ya, betul. Ini nanti saya akan Mas. sama teman saya, Baik. Bagas dan Pandu. Tapi yang muncul di sini hanya Bagas saja karena keterbatasan budget. Kalau mau nonton semuanya di Dapur Film. Kalau mau menonton semuanya itu ada di @dapur film, silakan pindah ke situ. Tapi kalau mau nonton di sini hanya nongol saya sama Bagas. Iya. Oke, kita mau bicara soal apa itu tadi tentang pentingnya komunitas film ini ya. Jadi korelasi komunitas film dengan industri film sekarang. Korelasi komunitas film. Iya. Apa sih komunitas film itu? Terus kemudian pentingnya apa sih komunitas film? Gini ya teman-teman semuanya, bahwa awal tahun 90 ya kan, pada saat film Indonesia itu mati suri, isinya hanya film-film erotis, Gairah Malam, terus Ranjang yang Ternoda gitu kan. Nah, para filmmaker muda pada saat itu seperti Mas Garin gitu kan, salah satu pelopornya itu kemudian membuat sebuah film yang lari lain daripada yang lain dari apa yang ada di bioskop-bioskop. Kemudian kelompok-kelompok itu menamai mereka adalah gerakan-gerakan independen. Nah, kenapa independen? Karena pada saat itu seluruh bioskop dan seluruh PH yang ada di Jakarta kemudian sama-sama memiliki mindset bahwa membuat film yang ditonton oleh penonton film Indonesia saat ini itu adalah film seks gitu kan, adalah film yang isinya gairah malam, isinya tentang mengumbar syahwat, terus kemudian menambahku tubuhan gitu kan, eksploitasi perempuan. Nah, karena itu makanya lahirlah kemudian gerakan-gerakan independen pada saat itu gitu kan. Nah, turunannya dan itu kemudian lahirlah film-film seperti Kuldesak, terus kemudian oleh Mas Riri, Mbak Mira, Nen, segala macam film macam. Nah, saya pada saat itu merupakan tuh anak komunitas. Pada saat itu saya masuk dalam komunitas film independen
bareng sama Alex Sihar, bareng sama Lulu Ratna, bareng sama editor Mas Dono, ya kan, kita semuanya membuat festival film pada saat itu, festival film Confident pada saat itu. Oke. Nah, sampai kemudian masuk dalam sebuah industri gitu kan. Nah, dari situ kemudian saya membentuk apa yang disebut Dapur Film. Nah, Dapur Film pada saat itu bukan PT. Dapur Film pada saat itu komunitas, ya kan. Nah, komunitas pertama di apa namanya, anggota pertama film pada saat itu ya saya. Itu saya anggota pertama saya gitu kan. Terus akhirnya di situ Iqbal Rais, ya kemudian Fajar Nugros, kemudian Fajar Bustomi. Nah, Fajar Nugros, Iqbal Rais itu adalah mereka anak-anak muda yang bukan dari akademi film, tapi mereka dari orang dari daerah gitu kan. Saya menggunakan kacamata Jakarta ya, memandang daerah pusat gitu kan ya. Ya berasal Surabaya ya kan, kemudian Fajar Nugros berserta, kemudian Jakarta masuk ke Dapur Film, kemudian belajar film. Kemudian angkatan adalah Fajar Bustomi, ada Indra Gunawan sutradara, terus kemudian ada Prita Gita, sutradaranya Salawaku, sutradara Surga yang tadi dilakukan, terus ada Ajis Debyo, itu line producer, terus ada Retno Ratih Damayanti, ada Fauzan Rizal gitu kan, yang Fauzan Rizal yang DOP kami, DOP-nya Soekarno, sampai kemudian sutradaranya Habibie Ainun. Nah, kami kumpul dalam sebuah komunitas. Nah, sekarang itu ada 3 sekarang ini, Bagas dan Pandu, itu mereka yang berfilm dan mereka dulunya berangkat dari komunitas. Ya kan, oke, Mas? Iya. Bagus, belum saya belum request aku ya. Itu belum request saya itu, Gas. Request live. Ini caranya request. Bentar. Oh, sekarang ini Bagas dan Pandu itu mereka yang belum ada film dan mereka Udah? belum. Bentar, Mas. Bentar, Ini lancar ya? Lagi request. Saya coba tanya ke teman-teman netizen. Lancar kan melihat video kami? Kalau lancar, Nah, ini lancar. Ini ya, kasih wave ke kita kalau lancar. Ya. Semoga lancar semuanya. Oke, teman-teman netizen, kita bisa. Tadi Mas Hanung sudah mulai dengan cerita tentang komunitas Dapur Film, dan sekarang kita ada pelakunya di sini yang tadi disebut, dimention, Mas Bagas Luhur Pribadi di sini. Yang dia memulai juga bareng saya waktu itu, kita mulai dari tahun 2010 udah bareng-bareng, dari bikin film dengan budget 0 rupiah sampai kita bisa bikin film panjang budget 30 juta waktu itu. Dan sekarang Mas Bagas ini udah ratusan kali lipat lah budgetnya sekarang. Jadi tentunya dalam waktu 10 tahun ini pencapaian Mas Bagas ini menurut saya sebagai temannya cukup senang saya melihatnya, karena ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang di sini yang pada nonton live ini, bahwa kita bisa memulai sesuatu dari hal yang paling kecil. Nah, saya sekarang pengen tanya sama Mas Bagas di sini nih, sama Mas Hanung, sama Mas Bagas di sini. Belum online ya? Oh iya. Udah ya, aku udah minta ke Mas Hanung ini. Nah, okay. Ini sekarang saya panggilkan teman bersama saya, nih. Bagas Luhur, ya kan, dia. Oke, udah. Ya, mantap. Di pekerja keras di dunia komunitas film, terus yang mengelola budget dari 0 rupiah sampai kemudian. Kami berdua pernah 30 juta, Mas. 30 juta bikin film panjang. 30 juta bikin film panjang, kami berdua pernah syuting 14 hari. 30 juta bikin film panjang, film syutingnya sama bule ya, Nduk? Iya. 30 juta. Wah, 30 juta bikin film panjang. Wah, itu kalau dibuat gaji pemain aja itu nggak cukup itu. Ya kan? Nggak cukup. Supporting cast 2 hari, Pak. 30 juta itu pemain harian ya. Supporting cast, Pak. 2 hari, Pak. 30 juta supporting cast. Oke, bisa cerita, silakan. Monggo.
Silakan, monggo Mas Bagas menceritakan sedikit pengalamannya. Kok bisa sekarang terjun ke industri ini, kenapa? Kan saya ngelihatnya dulu Mas Bagas ini kan getol di komunitas film.org. Bukan bukan. Keseriusan monggo Mas Bagas. Film.org. Siap, Mas Bandung. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Perkenalkan saya Bagas. Saya mau cerita saya tumbuh di komunitas, tapi itu komunitas luar kampus ya. Artinya dulu saya kan kuliah di 11 Maret Surakarta. Tapi karena saya nggak keterima di komunitas kampus, sehingga ya udah nyari komunitas yang di luar kampus waktu itu. Terus akhirnya ketemu sama komunitas yang ada di Gedung Kesenian Solo. Gedung Kesenian Solo, teman-teman GKS waktu itu saya gabung di sana. Nah, GKS ini yang kemudian kumpul-kumpul dan muncullah yang namanya Festival Film Solo. Nah, di situ saya ketemu ada Mas Pandu, ada Mas Jehan, ada Ritas, dan ada teman-teman lainnya gitu, yang kemudian seiring berjalannya waktu kami berproses bersama gitu. Nah, gini, kalau mau ngomongin komunitas kan sebenarnya pengertian dari komunitas banyak ya. Maksudnya saya menyadur kemarin dari saya baca di Cinema Poetica gitu, ada istilah terjemahan dari komunitas kan salah satu yang sama, kemudian kita semua berkumpul. Nah, itu yang kemudian saya rasakan gitu. Artinya saya dulu di Solo berkembang dengan komunitas saya gitu, yang awalnya Festival Film Solo, kemudian di dalamnya Festival Film Solo itu saya kayak punya komunitas orang, yaitu kemudian ada Mas Jehan, ada Mas Pandu, ada Mas Ricas. Kemudian saya berpindah kota, awalnya saya di Solo, saya di Solo, kemudian saya pindah ke lagi dengan Mas Pandu, dengan Mas Jehan lagi gitu. Nah, dan juga waktu di Jogja, saya berkomunitas ada namanya Mbak ini, saya bertemu dengan kawan-kawan yang Giras Baswondo, saya ketemu sama sesepuh dari Four Color, ada Mas Greg gitu. Terus di Jogja kemudian juga saya berproses dengan komunitas ya. Walaupun kemudian ya kami komunitas yang mungkin karena visinya membuat film, kemudian yang sering kami lakukan adalah memproduksi film gitu, baik film indie maupun film yang kemudian kami prakarsai sendiri, ataupun film yang kemudian jatuhnya adalah film pesanan gitu. Kayak misalkan waktu di Home Pimpa gitu, dengan komunitas saya di Home Pimpa dengan Mas Seno, kami membuat film yang dipesan oleh Sanggar Cantre. Kemudian saya bersama Mas Pandu, kami pernah mengerjakan film yang pesanan, ada orang punya duit pengen bikin film, terus kemudian menghubungi Mas Pandu, kemudian Mas Pandu yang satu komunitas dengan saya, kemudian ngajak saya, yuk kita bikin film gitu. Kemudian kami bikin film itu, kemudian saya juga sama Mas Jehan, sama Mas Pandu juga gitu. Dengan komunitas kami, karena di Jogja ada dana istimewa, kami mencoba memanfaatkan jalur itu gitu. Kami mengajukan proposal kami, dan kebetulan filmnya Mas Pandu juga masuk, filmnya Mas Jehan juga masuk, dan ya kemudian ya di situ, di setiap proses itu kemudian kami berproses bersama, kami ngobrol bareng soal apa sih visi kita, apa sih yang kita bikin, apa sih yang ingin kita bikin nantinya gitu, apa sih yang penonton harus lihat dari apa yang kita bikin gitu. Nah, terus kemudian proses saya selanjutnya, kemudian saya ke Jakarta, saya diundang oleh Mas Hanung, setelah perkenalan saya bersama Mas Hanung di Turis Romantis, di film yang saya berproses dengan Home Pimpa, kemudian saya berkenalan dengan Mas Hanung, kemudian akhirnya pada 2016 saya diajak Mas Hanung buat ke Jakarta. Saya dibujuk rayu oleh Mas
Ajus gitu. Dan di setiap perpindahan saya, di setiap lompatan hidup saya gitu, yang pasti yang saya kejar adalah soal mimpi saya ya. Artinya ketika saya diajak oleh Mas Hanung waktu itu, ketika tawarannya Mas Ajis adalah produksi, mungkin saya nggak langsung bisa oke gitu. Tapi begitu tawarannya adalah post, waktu itu saya ngerasa bahwa saya harus menerimanya karena ya di Jogja saya nggak bisa belajar banyak soal post gitu, post production. Nah, terus habis itu setelah saya ke Jakarta, saya ngurusin post, kemudian dikasih amanah sama Mas Hanung juga ngurusin produksi. Ya udah hanya ngurusin produksi dan kemudian awalnya saya udah nggak ketemu, saya masih ketemu sama Mas Pandu sama Mas Dehan, tapi ruang lingkupnya nggak dalam pekerjaan yang sama, tapi kami selalu diskusi gitu karena kami sama-sama di Jakarta. Hingga kemudian saya ya nyoba ngajak Mas Pandu, saya ngajak Mas Dehan juga gitu. Dan kemudian teman-teman yang lain yang memang awalnya juga satu komunitas dengan saya gitu. Dan sekarang sih saya salah satu hal yang saya merasa nyaman ada di dapur film gitu adalah karena saya merasa bahwa walaupun saya berpindah-pindah kota, walaupun sekarang mentor kami adalah Mas Hanung, di Home Pimpa mentor kami adalah Mas Heno gitu. Sekarang kami di dapur film mentor kami adalah Mas Hanung gitu. Nah, saya merasa nyaman karena ada komunitas saya yang bahkan sejak di Solo, kemudian bertambah menjadi di Jogja, dan sekarang ada di Jakarta. Dan ini adalah orang-orang yang sama sejak saya berproses di Solo. Nah, ringkas ceritanya gitu sih, Mas Pandu sih. Nanti pasti bakal detail kalau ada pertanyaan sih. Iya, itu sih Mas Hanung, Mas Pandu. Ya, ya. Jadi apa namanya, penting sekali ya berangkat dari komunitas. Kenapa? Karena ketika kita produksi film itu tuh nggak kemudian seperti apa ya, seorang yang minta duit kepada ayah kita gitu kan. Saya mau buat film nih, budgetnya 10 miliar, ya udah ini silakan kasih. Oke, teman-teman, sebentar, ada gangguan sedikit tadi koneksi. Jadi, ini Mas Hanung udah terhubung lagi bersama kita. Monggo Mas Hanung. Jadi harus ada semacam apa ya? Harus ada semacam training sebetulnya. Nah, komunitas film ini tempat di mana kita bisa melakukan training bagi mereka yang tidak berada di dalam sekolah film formal. Nah, aku mau nanya ini sekarang, Bagas itu waktu itu sekolah film formal, Bagas? Mas Bagas, dulu diawali dari sekolah film apa enggak, Mas Bagas? Oh iya, saya kuliah di 11 Maret. Saya kuliah di 11 Maret. Jadi gini Mas, saya kebetulan kan lulus SMA pengen masuk sekolah film gitu. Tapi kan anggapan banyak orang tua menganggap bahwa bisa hidup nggak sih kan gitu. Ridhoi, saya nggak dikasih ridho buat kuliah di film. Nah, waktu itu kemudian keputusannya adalah saya kuliahnya komunikasi. Saya kuliah komunikasi, saya masuk di 11 Maret. Dan fokusnya tidak ada film di sana. Bahkan saya masih teringat sampai hari ini, ada salah satu dosen saya yang bilang kalau kamu salah tempat kalau sekolah kuliah film di sini. Di sini bukan kuliah film. Loh, saya sepakat. Tapi menurut saya ilmu formalitas orang tua saya gitu. Artinya saya sekolah di 11 Maret. Dan menurut saya gitu, dari 100% apa yang ilmu yang saya dapatkan gitu, 80% menurut saya itu lahirnya dari komunitas. Berproses dengan kawan komunitas. Dan 20%-nya itu baru dari kampus. Jadi kalau yang saya andalkan cuma kemampuan saya di kampus gitu, ya mungkin saya nggak ada di situasi sekarang gitu. Tapi begitu waktu itu saya benar-benar, wah kampus mentok ini mau nanya jawabannya gitu-gitu terus ya udah saya keluar, saya ke GKS, saya bersama teman-teman di GKS, saya main ke isi Solo gitu. Terus saya muter-muter ke banyak festival di Indonesia, ke Malang, kenal sama terus kenal kawan Gunfest juga gitu. Nah prosesnya kayak gitu sih Mas.
Itu kenapa menurut saya komunitas berjejaring komunitas dan berproses bersama orang lain itu sangat penting. Ini ada pertanyaan menarik nih Mas dari Instagram nih Mas. Yang membedakan industri film dengan komunitas film. Budget produksi atau kamu bagaimana? Maksudnya gini, karena ambil simpelnya aja lah. Misalnya aku sutradara gitu kan, maksudnya aku mau bikin film gitu kan. Aku punya ide nih, aku bikin film ya kan, film pendek. Karena nggak ada duit kan, karena nggak punya bayangan bahwa aku pengen bikin film panjang, aku pengen bikin film pendek nih. Nah, bikin film pendek terus tapi aku nggak punya alat. Oh, aku bukan sekolah film toh, aku ada di Universitas 11 Maret toh, aku nggak punya alat. Terus pipiye juan gitu loh. Dulu gimana ya. itu gitu. Siasatnya Mas Bagas gimana dulu waktu itu? Ya. Siasatnya mungkin gini ya, artinya kayak yang tadi Mas Pandu bicarakan di awal gitu. Bahkan ketika kami membuat karya, apalagi ketika kami tidak di sentral ya, tidak di pusat, tidak di Jakarta gitu, akses alat kan sangat terbatasi gitu. Tapi ya itu, maksudnya dengan berkomunitas, dengan kemudian saya berkelompok dengan Mas, kemudian secara jaringan juga punya cara untuk kemudian kami gini ya, maksudnya kayak pernah yang kami lakukan aku sama Mas Pandu, kita akan ngomong ke rentalan bahwa yuk mau nggak ngesponsorin kami buat kami bikin karya gitu. Nah mungkin salah satunya gitu. Kami uran bareng-bareng, untuk kemudian ngomongin yuk kita maunya adalah apa itu. Nah terus dari situlah kemudian ya udah semua itu kemudian bisa jadi kami lakukan gitu. Nah, ketika berproses di komunitas, artinya yang kami bikin pun juga harus dipahami oleh orang-orang yang kemudian meminjam bikin film ketika kami bikin juga apa yang kami bikin jelek misalkan gitu. Nge-lag. Sebentar. Oke, teman-teman. Yang sudah pernah kamu buat itu sampai kemudian ditonton berapa orang gitu. Misalnya pernah punya pengalaman film kamu terus kamu tayangkan terus ditonton banyak atau bahkan mungkin nggak ada yang nonton atau apa gitu. Halo, Gas? Oke, ini Mas Bagas mungkin lagi, ya Mas Bagas lagi koneksinya lagi terganggu sedikit nih, masalah teknis. Ya. Lagi refresh sepertinya Mas Bagas. Kita tunggu dulu Mas Bagas ini. Ya, udah tergabung kembali Mas Bagas. Monggo Mas Bagas. Ini di live IG filmmu ditonton dan membuat itu jadi memorable buat kamu gitu, tonton ribuan orang atau bahkan nggak ada atau bahkan nggak ada yang nonton gitu. Di IG lancar. Gimana Mas Bagas? Pernah nggak ada memori? Saya nggak tahu. Monggo, silahkan. Aku
ruang putarnya apa festival ruang putar yang kemudian ukurannya, tapi mungkin kalau ngomongin 1000-an orang mungkin bisa jadi lebih, Mas. Karena kayak misalkan di festival gitu. Oh. Lebih. Gini, ya kebetulan saya berproses dengan kawan-kawan yang yang kawan-kawan yang memiliki visi yang sama, kawan-kawan yang memiliki cara pandang yang sama terhadap ketika kita bikin film nih, film ini untuk siapa sih kan gitu kan. Nah, waktu itu ketika berproses dengan Mas Seno gitu, berproses dengan Mas Jan, berproses dengan Mas Pandu, kayak misalkan prosesku dengan Mas Jehan gitu, kami membuat film entah ning kene aku ngeteni kowe atau film ambiar gitu. Kebetulan film kami adalah film gini, kesepakatan saya dengan Jehan waktu kami bikin karya adalah kita harus bikin karya. Kalau aku nggak mau ini ya, nggak mau muluk-muluk bikin karya tuh, nggak mau film yang bersifat politis, enggak. Aku cuma mau, aku akan klop sama kamu, kita buat bikin film ketika kita bikin film yang bisa bikin orang ketawa. Nah akhirnya kita bikin ambiar sama nengkene aku ngenteni kowe gitu. Nah begitu, dan ambiar dan nengkene aku ngenteni kowe itu bisa jalan-jalan kemana-mana Mas kebetulan filmnya. Gitu, Mas Pandu. Itu kemana? Maksudnya apakah Jogja, Solo? Iya, gitu. Artinya kalau domisili kami kan di, misalkan kayak ambiar itu kalau nggak salah kami ada di Oke. gitu, bahkan di Ganpas nah itu film komedi gitu. Kami cuma pengen komunitas kami dan kami bikin penonton mungkin salah satu yang itu saya berkomunitas ya. Nah kalau di Kena Komunitas itu kan kamu mendapatkan bantuan dari Dana Es. Iya, betul. Artinya itu kan film yang kesekian, sudah proses yang kesekian sampai kemudian kamu mendapatkan ikut pitching, ya. Kemudian kebetulan dikurang. Maksud saya awal-awal kalau misalnya filmnya Jehan yang ambiar lah katakanlah itu, atau ya yang ambiar ya, yang itu yang ambiar itu penonton sampai berapa itu ya? Kalau mau ngomongin ratusan ada sih Mas. Kalau penonton ambiar Mas. Karena itu banyak. Diputar di mana? Maksudnya layar tancap diputar di mana? Di spesifik Mas ruang putarnya, enggak sepublik ini ya, enggak sepublik nengkene aku ngenteni kowe. Ambiar tuh ruang putarnya lebih ke kayak festival atau pemutaran khusus yang diadakan oleh teman-teman komunitas gitu. Kayak beberapa kali ada teman-teman komunitas kampus tapi khususnya di Jawa ya. Mereka kemudian minta film kami. Oke, kalau JAV oke lah, JAV itu memang memang sebuah kantong resmi yang memang bisa mendatangkan penonton sampai 4.000, 5.000 gitu kan. Tetapi maksud saya tidak semua orang bisa masuk JAV gitu kan. Itu harus dikurasi juga ya kan. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah saya sangat tertarik sekali karena dulu saya melakukan itu. Dulu saya membuat film nggak ada JAV, ya kan. Saya membuat film, kebetulan ada pendana, ya kan, yang awalnya memang film itu diperuntukkan untuk televisi, tetapi ternyata ditolak di televisi, ditolak di mana-mana. Padahal bentuk filmnya itu kayak sidul, gitu kan. Saya waktu itu membuat film FTV, waktu itu membuat FTV judulnya Kidung. Yang main itu aktor-aktor kayak Marwoto, Mas Landung, terus kemudian ada Pak Sutresno, gitu kan. Saya bikin di Jogja, gitu kan. Nah, ada pendana dan kemudian mau buat televisi, karena ditolak di televisi, akhirnya saya putar di Sositet. Nah, akhirnya saya putar di Sositet. Benar-benar
benar-benar dari jam 3, 5, 7, 9 kayak waktu itu soalnya bioskop nggak ada di Jogja. Mataram udah kukut, XX1 nggak ada, ya kan? Nggak ada sama sekali bioskop. Akhirnya kemudian saya putar di Sositet, gedung teater di Jogja. Nah, alhamdulillah pada saat itu ada sekitar sekali nonton ada 100 ya. Karena saya menyewa gedung sendiri di Sositet, ya kan? Satu hari gedung itu sewa itu sekitar 3 juta. Maka kemudian saya berhitung, kalau 3 juta berarti sekali tayang penonton berapa, marketingnya berapa, segala macam. Nah, kamu melakukan hal seperti itu enggak gitu loh, sebagai komunitas gitu. Saya gimana? Monggo Mas Bagas. Monggo Mas Bagas. Ya waktu itu ada judulnya Salatiga Tempo Dulu gitu, film dokumenter. Kemudian ada film saya judulnya Sunat. Nah, ada momen bener neng itu itu kalau saya jadi kami muter di situ sebelumnya kami juga di salah satu acara Tempo dulu itu di Oke, pada saat ini aku ngenteni kue, berarti kan sudah ada pihak negara yang terlibat di situ. Dalam artian sekarang negara itu diwakili oleh daerah istimewa Yogyakarta yang mendapatkan hibah dana dana istimewaan yang memang difokuskan untuk membantu masyarakat Jogja khususnya dalam bidang seni budaya dan film. Nah, ketika mendapatkan itu, ya kan. Selalu begini loh, ketika orang mendapatkan dana dari luar gitu kan, terus kemudian mereka justru malah kualitas filmnya, semangatnya itu menjadi kemudian semangat proyek gitu kan. Itu sering sekali gitu loh. Ketika ada duit terus kemudian jadi semangat proyek gitu kan, ya kan. Nah, itu kamu merasakan itu apa tidak gitu. Pandu. Ya, Mas. Aku krungu tapi videonya ketok.
proses di Kira-kira waktu itu berapa budgetnya yang diterima? Oh ya. tingkat produksinya juga kami mencoba membuat produksi yang proper ya. Kalau mau ngomongin kebutuhan teknisnya, kalau ngomongin standar itu arti seperti film teknik proses belajar dengan dalam kelompok yang lebih baik lah buat film kayak gitu. Film Ambyar tuh kalau nggak salah dana budget kami sekitar 25 sampai 30 juta lah film Ambyar. Dan banyak banget batasannya. Ambyar berapa? 35 juta lah Mas, nggak nyampe 50 juta Mas. Ambyar yang film Ambyar. Yang ada di kos-kosan itu. Film Ambyar yang ini Mas, apa tentang Ake. Oh, kalau yang di kos-kosan itu apa ya? Kos-kosan. Oh, itu filmnya Jahan dengan teman-teman yang lain Mas. Saya nontonnya yang itu, soalnya Ambyar aku durung sempat. Kalau yang dengan saya Ambyar itu ini, Ambyar itu ada orang alumni gitu, jadi kan masuk akhirnya Angga. Dan kelompok kami membuat itu dan tidak kita sebenarnya bahkan akhirnya anak isi kan, dan saya kan bukan anak isi. Tapi kamu terlibat di situ, di Ambyar itu tidak seperti belajar kelompok bersama. Oh, padahal kamu bukan saya sebagai produser anak isi, bukan akademisi film berarti. Saya bukan isi. Menarik ini. Saya bukan anak isi gitu. Betul, dan semangatnya gini Mas, semangat saya mengajak, saya bersama Mas Jehan, sama teman-teman yang lain, bahkan DOP-nya, Director of Photography-nya kan anak Indo. Dan ya itu kelompok kami ketika di Jogja gitu, itulah komunitas kami di Jogja, ada Mas Septian Nugroho gitu, itulah DP kami gitu. Jadi Ambyar tuh salah satu produksi yang ya ngomongin TA filmnya isi gitu, tapi mungkin sekitar 60% itu bukan teman-teman isi itu. Teman-teman apa namanya, karena di Instagram itu harus sejenak, maka kita mungkin berhenti dalam 1-2 menit, akan nyambung lagi. Kita akan bicara sekarang yang babak keduanya ini, berbicara bagaimana orang komunitas ini ya kan masuk ke dalam jantung industri, duduk bareng bersama apa nama produser, distributor ya kan, salah satu pemegang box office di Indonesia. Nah, pamit dulu untuk kemudian refresh bentar, nanti akan masuk lagi. Terima kasih teman-teman, stay tune di dalam IG saya dan IG-nya Dapur Film. Oke, teman-teman, dah. Ya, pengalaman pertama saya menjadi line producer untuk film bioskop yang benar-benar apa yang kami bikin diputar di bioskop Indonesia itu Turis Romantis. Sebelumnya saya berproses mungkin dengan budget yang lumayan gede juga, tapi nggak segede Turis Romantis ya. Artinya saya pernah berproses sama waktu itu sama Mas Seno, kan ada film tari. Nah, tapi nggak diputar di bioskop. Tapi kalau yang benar-benar film pertama, secara title juga ada tulisannya line producer, itu baru yang pertama adalah Turis Romantis. Itu waktu umur saya 22 tahun itu, Mas. Ijek polos gitu, dan ya gini, dan ya memaksimal ini mungkin proses yang baru karena di proses sebelumnya kan aku bikin film dengan kawan-kawan sebelumnya kan rata-rata ya mungkin pemainnya bahkan bukan
bintang yang sebesar Zahir Syekh, bukan pemain-pemainnya, krunya juga bukan kayak partner kami, produser kami juga bukan ya produser-produsernya Mas Hanung, juga bukan Mas Hanung juga gitu. Artinya secara tingkat kesulitan kami membuat karya juga pastinya jadi lebih ringan gitu. Kami merasa jadi lebih ringan ya gitu. Artinya ekspektasi kreatifnya, ngomongin capaiannya gitu, artinya ya kami mungkin di film-film sebelumnya masih sangat bisa punya kompromi gitu. Sedangkan ketika ngomongin film pertama Turis Romantis tuh ya jadi deg-degan gitu. Yang awalnya kan kalau kami syuting-syuting sebelumnya kan selalu pakai DSLR. Begitu Turis Romantis kan itu pertama kali pakai waktu itu kalau nggak salah Red. Pakai red. Ya, red. Ya, red. Dan ada istilah di IT lah, ada istilah orang push, itu bingung gitu. Karena itu jadi hal yang baru di saya sebagai waktu itu mengelola produksi, itu jadi hal yang sangat baru gitu. Terus apalagi juga memanage artis luar negeri gitu kan. Itu kalau syuting tuh udah kayak mau tawuran itu, ibu-ibu udah bawa pentungan itu. Kalau nggak boleh salaman sama Zahir Syekh, orang produksinya dipentungin itu. bawa kutil gitu ya. Iya, bener. Serem. Pokoknya hal yang paling susah dihadepin dari masyarakat itu adalah ibu-ibu, udah. Itu susah sekali. Ngasih taunya susah. Itu sih Mas Hanung, awal proses gitu. Oke. Ya, itu awal ya. Jadi lalu yang namanya persitungan dengan industri itu selalu ada yang namanya rekomendasi. Nah, pada saat itu teman-teman seperti Bagas, Madu, dan kemudian Seno, ya kan, teman-teman dari Kopipa dan BCA juga itu berkenalan dengan industri itu melalui rekomendasi, yaitu yang membawa saya. Nah, saya tahu JH Naga yang akhirnya kemudian saya beri kesempatan dia untuk membuat UKM kami, ya, yang belum COVID kemarin tayang, dan alhamdulillah responnya juga positif. Karena juga dari saya menjadi kurator di di Danais, betul. Di proyek dengan Danais film dukungan dari Provinsi Daerah Istimewa Jakarta. Di Danais saya kenal sama dia Naga di situ dengan Nikita dari Kue. Betul. Nah, dari situ kemudian dari Turis Romantis, kemudian saya bersama teman-teman dari Dapur Film membuat film waktu itu Budia Bibi, ya kan? Budia Bibi, dan kita kehilangan anak pus pada saat itu. Ya. Karena yang ngurusin, pokoknya bagian yang ngurusin post production, ya kan? Post production itu apa? Yaitu ngurusin bagaimana tracking dari mulai kamera, ya kan? Kan orang kalau shoot, ya kan, orang shoot pasti ada filenya. Ya. Dan bagaimana file itu kemudian ditransfer ke dalam sebuah alat yang namanya alat editing. Ya, tapi sebelum masuk alat editing itu harus harus masuk ke mesin yang convert, ya kan? Nah, setelah convert selesai masuk pada alat editing, kemudian setelah diedit, dari mesin editing dipindah ke mesin grading, terus dari mesin grading, dari mesin editing dipindah ke mesin tata suara, akhirnya kemudian menjadi dirangkum menjadi CP. Nah, itu tuh membutuhkan orang yang sangat sangat teliti, sangat expert, gitu kan? Nah, waktu itu kita kehilangan. Itu Rudi Habibie dulu apa Kartini dulu ya waktu itu ya? Saya Rudi Habibie, Mas. Rudi Habibie. Kartini mana dulu, Bang? Aku Surga Yang Tak Dirindukan. Oh, itu ya. Itu kan Surga Yang Tak Dirindukan pertama kali saya ngebantu Mas Hanung jadi post tuh. Jadi produksi. Kalau jadi post Rudi Habibie. Jadi posnya waktu itu urusannya post itu ada di kita bingung. Nah, akhirnya kemudian kita kenal yang namanya Bagas Kubur. Nah, saat itu Sorai gitu. Ya, waktu itu perdebatannya cukup kencang lah. Hati-hati loh, urusannya post loh ini, ya kan? Dan kameramen kita strik pada saat itu kan awalnya Pak Ipo, gitu kan? Galak ya, galak. Nanti takutnya trafficnya nanti maut. Kemudian filenya bubar, bagaimana gitu kan? Akhirnya sekali lagi bahwa yang namanya industri itu sebetulnya ini ya, relasinya antara industri itu antara mereka pemilik modal dan sekarang mereka menjadi sponsor.
mereka tahunya beres. Nah, kemudian apa yang mediator ini? Nah, saya melakukan mediasi. Mediator ini yang sebetulnya harus punya kekuatan, punya power untuk meyakinkan kita investor maupun investor yang bahwa ini orang yang saya bawa ini cukup kompeten. Nah, karena itu memang pada saat itu saya sama Ajis itu buat tanding-tandingan. Pokoknya ini kalau sampai itu akhirnya. Nah, kadang-kadang orang yang tidak kuat dengan situasi itu, ya kan, cenderung mencari aman. Terus kita mungkin bayar mahal orang yang udah pengalaman, jadi pada saat itu karena visi saya dan visinya Ajis pada saat itu kemudian pengen generasi muda itu punya memberikan kesempatan generasi muda, malah kemudian kita berikan kepada Gas. Nah, ini yang pertama kali kan. Iya. Oke, mungkin aku ceritanya dari versiku ya. Mungkin agak beda dikit gitu. Mungkin lebih seru ya karena balik lagi gitu. Selepas ya masa di Jogja adalah masa yang nyaman menurutku ketika berproses gitu. Dengan dengan kalau mau ngomongin tantangannya ya aku masih bisa, maksudnya tantangannya ada gitu, tapi sudah terukur bahwa akan segitulah gitu, karena ya tipikal project atau tipikal apa yang kemudian masuk di Jogja kan ya mungkin kawan-kawan di Jogja juga paham lah, maksudnya tingkat kesulitannya mungkin tidak sesusah di Jakarta gitu, capaian dari orang-orang yang mungkin pesen ke kita gitu kan. Nah udah di titiknya mana kalau mau ngomongin produksi gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ya itu saya digelembui sama yang namanya Ajis Divya gitu kan. Saya diajak ketemu toh, saya nggak dikasih tahu apa-apa, saya cuma dia cuma bilang kalau aku ke Jogja ngobrol-ngobrol yuk gitu kan. Aku disuruh jemput ke bandara naik motor gitu. Naik motor, saya cari pinjaman helm dulu. Ya, bandara Jogja, saya jemput dia minta saking manjanya orangnya itu minta saya jemputnya di bandara Jogja. Ini padahal saya yakin duitnya buat naik taksi itu turah-turah dia gitu loh. Tapi ya udah karena ya memang mungkin salah satu tes yang Mas Hani sama Mas Ajis sepakati kan mungkin dimulai dari sejak menjemput apakah mau, pertanyaannya kan gitu kan. Nah kebetulan ya wes lah, karena ya saya mengenal Mas Ajis bahkan di Festival Film Solo kan 2011 gitu. Dia salah satu juri yang ya kenal, tapi saya sama Festival Film Solo kan di luar Festival Film Solo Mas 2011. Oh iya. 2011 kan bahkan dia belum di Soekarno. Dia belum ya masih polos banget lah, masih ya sepolos orang Kalasan lah Mas Ajis. Tapi keren. Tapi orang kelas yang keren gitu. Dia di mana? Dia di Solo menjadi juri waktu itu, terus saya berkenalan sama beliau gitu. Artinya begitu beliau ngajak saya gitu dan ya balik ya, maksudnya saya merasa bahwa saya masih sangat membutuhkan banyak ilmu gitu. Lah kok ada senior yang ngabarin pengen ngobrol-ngobrol, ayo jelas saya sikat mangkat gitu kan. Saya jemput, kemudian beliau ngobrol kalau ya dia butuh orang post di dapur film, Mas Hanung sama Mas Ajis butuh orang post di dapur film untuk membantu manajerial post gitu kan, manajemen post gitu, karena udah ada orang teknisnya, tapi kan orang teknis mungkin punya keterbatasan soal manajemen produksi gitu-gitu kan. Sedangkan saya kan punya latar belakang produksi untuk memanage kan. Nah, kemudian ya udah saya diajak ke sana gitu kan. Diajak gelumbukannya Mas Ajis gitu, Mas. Kok ning ngono penak wis gitu. Tapi kamu akan belajar post gitu kan. Ya wes, saya ke mana? Saya langsung tanya dulu ke senior saya lainnya. Saya curhat ke Mas Seno gitu. Satu yang membuat saya tertarik adalah ini tantangan baru di hidup saya gitu. Artinya ketika mau ngomongin sebelumnya saya berproses di produksi, fokus di produksi, ini post, ini dunia yang entah berantah yang di kampus saya nggak dapat, di komunitas-komunitas saya juga nggak dapat gitu. Artinya post tuh manajemennya kayak apa sih, teknisnya kayak apa sih. Nah itulah yang kemudian membuat saya memutuskan untuk ya udah. Awalnya Mas saya itu bilang ke Pandu, kan Pandu lebih berangkat duluan ke Jakarta kan. Dia tuh saya bilang, wah kamu pengkhianat gitu. Saya sama Jan tuh bilang Pandu pengkhianat tuh, karena dia duluan ke Jakarta. Sedangkan kami tuh lagi hot-hotnya berproses bareng tuh.
Nah, terus habis itu Pandu ke Jakarta, saya mau pengkhianat kamu gitu kan. Nah, tapi ya karena dia dia ngejar ilmu juga kan. Nah, terus saya juga akhirnya wah, saya curhat ke Mas Pandu, Ya. Jehan, saya. Jehan sama Button Ijo waktu itu. Terus iya sama Mbak Mirna Mas Amir Bohan. Oh, itu kalau nggak salah itu. Sama Mas Ricas juga. Nah, terus nah saya sama sama apa? Saya nah begitu saya ngobrol sama senior sama Mas Eno waktu itu dan beberapa kawan lain, saya bilang ini mungkin ilmu yang bahkan saya belum dapat, saya belum pernah dapat itu. Dan buat saya ya dimanapun ilmunya gitu, ya saya kejar gitu kan. Nah akhirnya ya udah saya putuskan buat di Jakarta. Bieng di Jakarta jebul yang jenenge pos mumet tenan gitu. Artinya kalau sebelumnya kan saya berhadapan sama orang kan, bisa diajak ngobrol yang enak gitu. Coro-corone ya udah ya wis lah tuh kok kayak udut gitu. Tak jajak ke udut, aku beliin rokok gitu udah bisa jadi friend gitu. Ini ngelawannya komputer ya, komputer nih nggak bisa diajak ngomong gitu, komputer teknis nih nggak bisa diajak ngomong gitu, jadi benar-benar Jakarta iya Jakarta jebol jenenge bos mumet tenan artinya kalau waktu itu apa ya itu juga lebih wow lagi itu Mas Hanung ini tego serius ngomong sih tak kasih Mas Hanung tego gitu. Jadi apa saya belajar push yang itu memang dunia antah berantah dan saya bilang ke Mas Hanung, Mas ini saya harus fokus banget buat belajar ini. Delalah tiba-tiba ada casting directornya dapur namanya Widi Susila Utama. Dia tiba-tiba moto saya, kami kenalan di Turis Romantis karena kan dia yang ngurusin CRC dan artis-artis dari Jakarta. Nah dia tiba-tiba moto saya gitu kan, saya bilang ini buat apa gitu kan, oh buat aku kirimin ke ini ke mbak ini gitu kan. Terus habis itu udah oh ya wes gitu kan. Nah tiba-tiba saya jalan ke ruang casting ke gedung ke bangun ke rumah ke kantor yang samping gitu, tiba-tiba udah terpampang foto saya di daftar casting pemain gitu kan. Terus saya bilang sama Mas Anung, ini apa lagi gitu kan, Mas saya ini harus fokus ini belajar bos gitu. Enggak kok gitu dulu dia bikin ini kamu cuma 7 scene gitu, cuma silver gitu. Oh ekstase ya wes lah gitu, jebol ora. Tapi ya balik lagi kita harus memperminim kru yang berangkat ke Jerman. Ya, betul. Efektivitas. Meminimalisir kru yang berangkat ke Jerman. Betul. Nah, apa namanya? Semua dipangkasi, ya kan? Karena karena budgetnya Ajis nggak bisa. Kalau itu Ajis jadi produser, karena Ajis nggak bisa apa namanya harus dipangkas budgetnya, kemudian kru juga harus dipangkasi gitu kan. Nah, itu bagian produksi, ya kan? Ya. Ajis itu bisa sama siapa? Nah ini ada Bagas ini. Bagas bisa merangkap dua hal sekaligus ya kan, produksi sekaligus main. Ya udah sekalian aja. Iya. Dia main. Betul. Itu satu itu kebetulan yang buat saya kebetulan berkah ya. Itu selalu ada di setiap film ya, di setiap produksi film. Dan kadang-kadang kan ada orang yang yang bersikap kaku. Kadang-kadang nggak bisa kalau pemain harus pemain kan satu. Sendiri pemain juga seperti itu, tetapi saya tipe orang yang nggak sefanatik itulah. Kalau saya jadi tipe orang yang memecahkan persoalan. Kalau misalnya persoalan itu bisa dipecahkan dengan apik, tapi kemudian tanpa meningkatkan kualitas, ya ayolah. Nah, itulah bagian kenapa ikut, gitu kan? Yeah. Dari obrolannya semua itu bagus saja, bagus saja. Karena bagian selalu main bisa dan pas karakternya dia bisa itu kawan-kawan yang terjadi itu saya kerja jadi orang produksi sama orang bos tapi pakai kostum pemain, panas itu panas sekali itu, tantangannya luar biasa. Terus lagi mau duduk gitu diteriakinnya sama Astrada, saya nggak pernah diteriakin sama Astrada, ini pertama kali saya diteriakin sama Astrada, disuruh masuk set gitu, lagi mau ngerjain sesuatu suruh masuk set, nggak kelar-kelar. Tapi seru Silvi mas, dan Silvi kan suaranya kan dia kan kayaknya tuh ya yo
Tani kuping itu gitu loh. Travel banget ya loh. Travel banget. Bagus gitu kan. Itu Oke, sih. dari pengalaman WBB itu sampai kemudian saat ini sudah berapa film layar lebar yang 8 ya Mas ya kayaknya. Dan mungkin ini Mas, lali ya. mungkin yang kalau mau ngomongin apa Rudy Habibie itu pengalaman sangat berharga di hidup saya gitu, matur suwun Mas Hanung gitu, dan Mas Ajis dan kawan-kawan yang lain gitu. Artinya saya berproses sebelumnya dan kemudian mungkin saya menemukan komunitas yang baru kan, ya kemudian saya berkomunitas dengan Mas Hanung, saya berkomunitas dengan Mas Ajis, kemudian saya membuat film yang capaiannya harus tayangnya di bioskop. Kalau ada luput sitik wae yo sing bengok yung sa Indonesia kan gitu kan. Nah, terus apa? Ada Indra, ada berapa bulan. Nah, terus apa? Dan yang seru kan gini, saya kan mengenal Mas Hanung ataupun mengenal produsernya Rudy Habibie Manut Punjabi itu kan hanya di TV kan. Artinya memang bahkan saya kan nggak punya cita-cita buat apa ke ya kalau kemudian kita membedakannya ada yang namanya industri, saya nggak punya bayangan buat ke sana karena yang saya nikmati adalah saya membuat karya di mana karya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Capaian saya kan waktu itu gitu kan. Nah, terus ya kemudian berproses dengan Mas Hanung punya komunitas baru dan ya di komunitasnya kemudian ada yang namanya Mas Ajis dan kemudian kita bertemu dengan Pak Manoj dan kemudian melihat bagaimana bentuk-bentuk diskusi yang ada di industri gitu, bentuk-bentuk diskusi antara Mas Hanung dengan Pak Manoj gitu, bentuk-bentuk capaian kreatif yang kemudian harus disepakati antara Mas Hanung dan Pak Manoj gitu. Mungkin itulah yang kemudian menurut saya ilmu yang luar biasa gitu. Artinya saya tidak hanya menempatkan diri saya sebagai orang pos yang duduk dan mengerjakan pekerjaan saya gitu, tapi yang saya lakukan adalah apa saya mencoba memaksimalkan apa yang saya lihat di depan mata saya gitu ya. Dan kalau sebelumnya saya cuma tahu bahwa oh film itu bikinnya gitu itu, oh secara teknis bikinnya gitu karena kan lihat ada syuting di Jogja kan, entah FTV entah film gitu. Sedangkan kemudian saya bertemu dengan proses di mana di ruang yang sangat sempit gitu, di ruang preview gitu kan, yang namanya Hanung Bramantyo padu karo Pak Manas gitu untuk ngomongin kreatifnya harus gini, harus gini, harus gini. Penontonnya gini, enggak penontonnya gini. Nah, itu yang menurut saya itu seru gitu. Artinya bahwa ada hal-hal yang kemudian saya sebelumnya nggak paham jadi paham gitu bahwa ya sebenarnya terkadang ketika kita membuat sesuatu pun juga harus memikirkan banyak hal, nggak cuma faktor ego kita semata gitu. Itu apa namanya pengalaman itu sangat disebut kompromi apa tidak sebenarnya. Kamu kan misalnya kan sering dengan bahasan komunitas film gitu kan, ini itu kan itu nggak berkompromi katanya. Iya. Setelah kamu masuk dalam jantungnya industri, melihat sendiri bagaimana relasi antara produser, distributor dan sutradara gitu kan. Ya. Melihat dari jauh kan, ini ternyata sampai segininya, nah gitu kan. Ya. Itu tuh kamu menganggap itu apa itu? Ya itu Mas. Jadi yang menarik mungkin maksudnya gini, mungkin sama pandangan saya mungkin sama kayak teman-teman apa teman-teman yang lain gitu. Artinya ketika kita udah masuk ke industri, artinya kita benar-benar ya jadi robot yang hanya mengerjakan sesuatu kan, ibaratnya kan jadi itu karena ya di industri udah ada template-nya, kita nggak boleh berkompromi, kita harus saklek dengan apa template itu gitu. Nyatanya enggak ya, artinya ya ketika ya Mas Hanung punya gagasan gitu, punya pemikiran gitu, dan pemikiran itu bisa diterima oleh produser, ya itu yang kemudian teman-teman lihat di bioskop gitu. Artinya enggak semata-mata bahwa kita harus tunduk dengan satu pemikiran gitu. Tidak tunduk dengan bahwa ketika produser bilang penonton sukanya A, maka kita harus bikin A. Ternyata enggak ya gitu. Nah itu terbukti dari apa? Ya terbukti dari Mas Hanung Lepadu sama produser, menurutku salah satunya itu. Ini aku ngobrol ya? Apa Pak Manut saya yang bikin ya? Enggak ya? Oh enggak. Nah menurutku itu sih gitu. Artinya kalau mau ngomongin kompromi gitu, bahkan ya setelah next levelnya gitu Mas, berproses dengan Jan Angga gitu, saya mainan bareng Jahan dan Pandu gitu, bagaimana kemudian
kalau nggak kompromi kayaknya ya film yang Jahan bikin juga nggak Jahan style pastinya gitu. Walaupun kemudian mau ngomongin soal penjualan, ya kami kemudian juga harus mengoreksi banyak hal gitu, bahwa ada proses yang kami juga harus belajar dari apa yang sudah kami buat gitu kan. Itu sih. Oke, nah cita-cita ini cita-cita apa sebagai orang dari komunitas masuk ke dalam industri dan sekarang cita-cita pengen apa gitu kan, apakah sudah tercapai saat ini atau punya ada keinginan lagi, terutama keinginan buat teman-teman komunitas pastinya ya, gitu Ya. kan? Atau malah bagaimana terhadap industri film Indonesia ini? Ya, gini Mas, yang bahkan yang sampai hari ini saya cita-citakan kan adalah saya berproses dengan kawan-kawan yang dulu pernah berproses dengan saya, siapapun itu, yang kemudian secara kemampuan, secara keinginan itu kami bisa mencapai visi yang sama. Itulah kenapa kemudian saya sampai hari ini merasa nyaman di dapur film, karena bertemu dengan Pandu, dengan Jehan, dengan Mas Ricas, dengan teman-teman saya yang juga tumbuh bersama gitu, dan harapan kami adalah ya kami membuat sesuatu yang dulu waktu kami di komunitas kami bikin, dan kemudian di industri kami mau bikin yang seperti itu juga gitu. Ya kalau kemudian kawan-kawan mau bilang bahwa mungkin ya nengkene aku sorry bukan nengkene aku apa mekahan kami kan adalah bentuk bentuk apa keleluasaan, menurutku kelonggarannya Mas Hanung sebagai cerminan industri gitu, sedangkan saya Pandu Jehan kan adalah komunitasnya yang ada dan kemudian mencoba masuk ke dapur film kan gitu. Artinya mungkin kami yang awalnya bukan dapur film, kemudian kami masuk dan kemudian membuktikan kami menunjukkan sesuatu gitu, yaitu Mekahan Kami, sebuah film komedi yang kemudian juga gaya stylenya adalah stylenya Jehan kalau bikin film-film pendeknya. Saya ngerasa bahwa ketika saya ngeliat film Mekahan Kami itu kayak ngeliat film pendeknya Jehan yang kami bikin bareng gitu. Nah, yang ingin kami lakukan adalah kami ingin nantinya gitu, kami ingin bikin film-film yang seperti itu, adalah film yang diri kami, tapi kami berkompromi dengan kebutuhan dan kami berkompromi dengan apa tujuannya gitu. Artinya kalau kami ingin mencapai film tidak hanya buat kami berdua, film tidak hanya buat kami bertiga dengan Mas Pandu, bukan hanya berempat dengan Mas Hanung gitu kan, bahwa film untuk semuanya gitu. Nah, bagaimana itu semua bisa diterima kan itu. Oke. Itu sih Mas, cita-cita saya Mas gitu. Oke, matur nuwun banget film yang obrolan ini. Sorry banget buat Pandu yang terpaksa harus ketinggalan karena tenis, ya kan. Ini obrolan yang menarik. Jadi buat teman-teman semua, baik yang bergerak dalam komunitas, kemudian jangan merasa underestimate dengan industri, karena sebetulnya industri itu di Indonesia sama halnya dengan teman-teman komunitas semuanya, bahwa kita itu sebetulnya sangat haus terhadap eksplorasi, sangat haus terhadap sesuatu yang baru. Cuma dari industri selalu terpatok pada kepada jumlah penonton, karena itu menjadi bagian dari ukuran investasi. Uang kita itu, uang yang ada di dalam perputaran industri itu sangat besar sekali, sampai 5M, 6M, bahkan 10M gitu kan. Itu kalau sampai rugi, ya kan, akhirnya kemudian akan berhenti industri itu. Dan kami sangat membutuhkan teman-teman, aspirasi dari teman-teman. Ya, buat teman-teman semua, sampai jumpa di Nyoreh Dapur volume 3. Apa yang akan kita siapin semuanya nanti surprise lah buat teman-teman semua. Semoga puasanya lancar dan semoga semua diberi berkah. Sampai makasih Mas Bagas, makasih Mas Hanung, terima kasih ADM Teknologi. Wabillahi taufik wa hidayah. Kita ketemu lagi nanti. Dadah.